Ada sebuah mitos bahwa orang Jawa itu tidak boleh menikah dengan orang Sunda. Jika dilanggar, dikatakan hubungannya akan mengalami kesialan dan ketidakbahagiaan. Nah, kisah awal mula larangan orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda berawal dari insiden yang terjadi pada Perang Bubat. Awal mula perang ini terjadi berawal ketika Hayam Wuruk ingin mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, yaitu seorang putri dari Prabu Linggabuana yang kala itu menjabat sebagai Raja Sunda. Dikatakan kala itu Dyah Pitaloka adalah gadis dengan kecantikan yang luar biasa. Patimadu, seorang macomblang dari Majapahit pun diutus ke kerajaan Sunda untuk meminang Dyah Pitaloka ini. Senang dengan lamaran dan melihat kesempatan untuk membina aliansi dengan Majapahit, kerajaan yang terkuat pada saat itu, Raja Sunda pun memberikan restunya dan memutuskan berangkat ke Majapahit untuk melaksanakan pernikahan putrinya ini. Pada tahun 1357, Raja Sunda dan keluarga kerajaan pun tiba di Majapahit dan kemudian berkemah di alun-alun Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit kala itu, dan menunggu upacara pernikahan di sana. Gajah Mada, seorang perdana menteri Majapahit yang melihat rombongan kerajaan Sunda tersebut, akhirnya bergerak menuntut penyerahan Sunda ke kerajaan Majapahit. Dan sang putri harus ditampilkan sebagai tanda penyerahan dan diperlakukan sebagai sele raja, bukan sebagai permaisuri. Raja Sunda pun marah dan terhina karena permintaan Gajah Mada yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, yang akhirnya membuat Raja Sunda memutuskan untuk pulang serta membatalkan pernikahan ini. Gajah Mada pun melarang mereka dan ternyata mereka sudah dikepung oleh Majapahit. Perang itu pun tidak terelakkan dan kerajaan Sunda pun kewalahan menghadapi Majapahit karena mereka tidak dibekali dengan peralatan perang yang cukup, dan orang-orang Sunda sebagian besar terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat negara, dan bangsawan dari kerajaan. Di sisi lain, Gajah Mada yang mengepung mereka diperkirakan berjumlah beberapa ribu pasukan yang bersenjata lengkap dan terlatih. Rombongan Sunda yang dikepung di tengah alun-alun Bubat ini pun sempat bertahan dan dapat menyerang balik beberapa kali. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang Sunda itu pun kelelahan dan kewalahan menghadapi gempuran dari Majapahit. Satu persatu akhirnya para pria dari kerajaan Sunda pun tewas. Bahkan Raja Sunda pun tewas dalam duel dengan seorang jenderal Majapahit di alun-alun Bubat ini. Putri yang patah hati bersama dengan semua wanita Sunda yang tersisa akhirnya memutuskan mengambil nyawa mereka sendiri untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka, serta untuk melindungi kesucian mereka daripada menghadapi kemungkinan penghinaan melalui pemerkosaan, penaklukan, atau perbudakan oleh Majapahit. Perang pun usai dengan kemenangan dari Majapahit. Dan tragedi ini pun menyisakan luka dan kekecewaan bagi orang-orang Sunda terhadap orang-orang Majapahit sebagai nenek moyang dari orang Jawa, yang akhirnya membuat mitos orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa pun muncul karena tragedi ini.